Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi? Kalau pagi tepukannya berapa kali? Oke, pagi? Siang? Oke, masih fokus ya. Sekarang saya tambah seru lagi. Kalau saya bilang bisnis, bilang apa? Bisnis, tangannya gini. Ke kiri kanannya. Oke, bisnis. Oke, sambil ngomong besar. Ya, jadi saya ngomongnya bisnis, teman-teman ngomongnya apa? Besar. Tangannya gimana? Oke, boleh dites? Oke, bisnis. Oke, sampai kena teman di sebelah kiri kanannya, ya. Kecuali di samping kiri kanannya jin gitu ya. Nah, kalau orang pastikan kena. Bisnis. Oke, kalau saya bilang amal, ya, amal apa baiknya? Banyak. Pastikan 3 orang kena, 4 orang kena. Oke, 3 kanan, 3 kiri. Oke, amal. Bisnis. Amal. Oke, ya. Nanti saya akan tanya sewaktu-waktu, ya. Saya akan tanya sewaktu-waktu, ya. Yang salah kita denda, ya. Oke. Dan tadi saya masih dengar suara handphone. Mohon dicek lagi, boleh? Pastikan handphonenya silent, ya. Kalau mati lebih baik. Copot baterai juga boleh, ya. Silakan. Siapa yang punya WA? WhatsApp? Yang nggak punya install, gratis itu gudangnya ilmu itu, beneran, ya. Rata-rata semua handphone sekarang sudah bisa, tidak ada yang tidak bisa gitu. Ya, jadi saran saya install WhatsApp-nya, itu nanti bisa add WhatsApp-nya saya untuk teman-teman yang khusus Jakarta, Jawa Barat, itu nanti add yang di atas, tadi udah sampaikan ya, Mas Ardi ya, silahkan add. Nah itu nanti informasinya langsung dari saya. Cuma pakai teknis kan, ada adminnya ya tim saya gitu. Tapi itu langsung pagi-pagi itu dari saya semuanya. Jadi kan biasanya saya gini nih, semua orang lah ya, semua motivator gitu. Jadi biasanya apa ide dia tulisin, apa ide dia tulisin. Kadang muncul di Twitter, kadang muncul di Facebook, kadang muncul di blog. Nah nanti lama-lama akhirnya jadi buku, jadi seminar. Munculnya itu baru 2 tahun lagi, ya. Nah teman-teman di sini yang tahu di awalnya, yang paling pagi-paginya itu ketika saya nulis itu, ya. Jadi silahkan saran saya gabung ke grupnya WhatsApp ini. Itu rencana saya nanti ke depan akan berbayar, ya. Nah sekarang ini yang sudah gabung itu gratis lama-lamanya, ya. Kok bayar Mas Ibu? Ya memang bayar. Handphone yang kita siapin itu 8 soalnya, ya. Hitung aja pulsanya berapa. Dan handphonenya nggak bisa handphone sembarangan. Kita cari Android ya juga yang bagus gitu. Kemarin beli ya yang murah-murahnya juga tetap 3 juta gitu, ya. Dan 2 orang yang ngurusinnya itu manusia semuanya juga, ya. Itu manusia semuanya, bukan mesin gitu. Jadi memang ada muncul biayanya, ya. Nah jadi ini selagi gratis, dan kalau sudah gratis nanti akan gratis lama-lamanya. Saran saya silahkan gabung. Ini open buat semuanya, nggak mikir agama, nggak mikir profesi, semuanya bisa gabung. Jadi insya Allah mendapatkan inspirasi. Nah saya ini kan makhluk hidup, jadi saya bergerak terus. Jadi apa inspirasi yang saya kepikir, insya Allah positif, yang bagus, langsung saya sharing. Gitu. Jadi teman-teman yang dapat informasi ini pertama, gitu. Ya, jadi yang belum install WhatsApp-nya silahkan install. Yang sudah silahkan juga add sekarang. Siapa yang sudah add? Ya, mohon sabar ya. Sampai kemarin itu ada 2.500 yang add gitu ya. Jadi tim itu udah sebelah, wah ini udah matanya nggak fokus nih, udah ganti orang lagi yang save-nya gitu. Karena kalau nggak di save nggak ini juga dia. Jadi makanya harus di save, harus dikategorikan. Jadi yang belum kan ada tuh yang sudah add tapi belum diinin ya. Nah, jadi mohon sabarnya yang diperbanyak ya. Karena barang gratis ya, orang pada add-nya luar biasa cepatnya gitu ya. Yang kira-kira berniat mau install WhatsApp siapa? Yang belum punya WhatsApp, ya niat mau install. Niat juga kagak? Nah, ya. Oh ganti handphone, ya udah ganti handphone juga nggak masalah ya. Nanti untuk teman-teman yang misalnya Jawa Timur itu nanti kasih tahu yang nomor di bawahnya, ya saya siapin 2 nomor. Nanti pelan-pelan mau ditambahin semuanya, jadi sampai yang luar negeri pun, Papua pun ini. Ada yang kemarin waktu awal-awal saya buka itu ada siapin 6 handphone, itu hampir semuanya hang gitu. Hampir semuanya hang gitu. Kita udah bawa ke toko pun ya, ke reparasi pun, dia masih muter-muter juga itu, hang, nggak bisa diapa-apain. Ya, jadi saking banyaknya yang add serentak, sampai kita tuh sampai ditegur berapa kali sama WhatsApp itu. Jadi dia melihat ada gejala yang aneh gitu loh. Ya, kok ada ribuan tiba-tiba gitu kan. Nah, akhirnya kita disuspend 4 jam. Ya. Bisa normal lagi. Kita bikin lagi, bisa spend 8 jam. Beneran ini? Tanya sama tim saya. Ini sama Tendi itu. Sampai seperti itu.
Dan itu terjadi berkali-kali ya. Jadi makanya akhirnya yang sudah akhirnya lambat kita eksekusi. Oke, yang sudah pernah ikut seminar saya boleh tahu siapa aja? Yang sudah pernah ikut seminar 7 Keajaiban Rezeki? Ada? Loh ini kenapa datang lagi nih? Oke, alhamdulillah ya. Biasanya ngecas lagi gitu ya. Yang sudah ikut nih seminar apa? Coba yang angkat tangan yang sudah ikut seminar. Seminar apa? Selain itu apa? MM. Hanya 2 menit. Apa lagi? Magnet Rezeki. RRI ya, sama Pak Tunggu Semwaringin sama Pak Andi Wongso. Ada lagi? Yang lain? Apa Ibu? Hah? Oh, oke ya. Pengembangan diri apa gitu ya. Oke ya, macam-macam. Biasanya saya judul nggak banyak, judul saya sesuai dengan judul buku biasanya nggak banyak ya. Tapi fondasinya kata orang sih yang 7 Keajaiban Rezeki ini. Dan alhamdulillah inilah yang mengantarkan saya kemana-mana, hampir 20 negara, 4 benua. Ini seminar berjalan. New Zealand, Amerika 2 kali, Jepang 3 kali, ya, Mesir, Qatar, Arab Saudi, bahkan Arab Saudi itu sulit untuk bikin seminar. Alhamdulillah kita udah sampai sana, Mesir sampai 1000 peserta waktu itu, ya, alhamdulillah sampai kemana-mana. Dan itu tanpa iklan. Makanya teman-teman nggak pernah lihat iklannya kan di koran di mana nggak ada. Alhamdulillah sampai seperti itu. Dan kita semua juga berkumpul di sini. Di sini teman-teman dapat 2 keutamaan mudah-mudahan. Pertama belajar ya, 1. Kedua itu uangnya, uang tiketnya kan bayar tuh, ya itu masuk untuk charity semuanya, untuk Darul Tauhid ya. Jadi mudah-mudahan kita ada saham lah sekian persen ya untuk pembangunan di sana. Yang pengen nambah silahkan nambah. Ya, saran saya ditambah, dirutinkan gitu. Yang mau beli canceling juga silakan, ada juga canceling dari Darul Tauhid di sana. Jadi di sini kita dapat 2 keutamaan, sedekahnya dan belajarnya. Belajar ini nggak main-main. Kalau teman-teman sedekah, dibalas nggak? Pasti dibalas nggak? Pasti. Apapun agamanya. Yang nggak punya agama aja dibalas kok. 1. Belajar itu lebih. Ini orang jarang paham. Ya, belajar itu lebih. Karena apa? Belajar itu wajib. Ya. Dan teman-teman lihat ya, orang di sekitarnya yang sungguh-sungguh belajar, tidak mungkin fakir, tidak mungkin. Karena ilmu itu cahaya, fakir gelap, gak akan ketemu dia. Ya. Nah makanya sungguh-sungguh, ada forum yang gratis, saya juga ikut forum yang gratis, ikut. Ada yang berbayar, ikut, upayakan. Mungkin bayarannya tinggi, kalau memang perlu, ikut. Saya ngejar tuh ya kayak Donald Trump gitu misalnya, itu puluhan juta itu. Richard Branson 11-an juta itu. Ya, bukan saya ngagungkan itu, enggak juga. Forum gratis pun saya ikut, istri saya tahu tuh, tim saya tahu itu. Tiap Kamis, tiap Jumat gitu ya. Itu pagi-pagi tuh saya kayak gini nih. Dan bukan sesekali, rutin bertahun-tahun. Ya, rutin bertahun-tahun. Tiap Kamis, tiap Jumat atau hari yang lainnya. Saya duduk kayak gini nih jadi peserta. Ya, jadi mengajar ilmu itu suatu keutamaan tersendiri. Jadi ilmunya belum dapat saja, belum dapat nih ilmunya atau nggak paham. Misalnya Alvin udah capek ngomong, saya udah capek ngomong, teman-teman nggak paham, nggak apa-apa masih gitu. Ilmu itu cahaya. Jadi andai kata susahnya itu ketika nuntut ilmunya. Setelah nuntut ilmunya biasanya nggak akan ada yang susah. Dijamin ya, boleh dicek ya. Ini boleh dicek orang-orang sekitar kita, tetangga kita, teman kita. Orang yang sungguh-sungguh nuntut ilmu tidak mungkin fakir. Ya, sampai seperti itu. Karena ilmu itu cahaya. Pengen menang dunia pakai ilmu, menang akhirat pakai ilmu. Pengen menang dua-duanya pakai ilmu juga. Ya, nah hari ini kita akan belajar ilmu 7 Keajaiban Rezeki. Dan saya tadi ngomong sampai negara ini itu bukan soal bangga-bangganya, tidak. Tapi saya pengen tunjukkan bahwa ilmu ini ya, karena orang itu berhasil menerapkan, akhirnya dia sebarkan kemana-mana. Ya, kayak waktu kita seminar waktu itu di Jakarta, habis ikut seminar dia langsung angkat tangan, padahal saya nggak buka sesi tanya jawab dan saya tidak pernah buka sesi tanya jawab gitu ya. Masih Po, boleh nggak saya izin, saya pengen bikin seminarnya di Amerika waktu itu. Ya, Mbak Mira namanya. Akhirnya benar, setelah itu akhirnya kita seminar di Amerika. Itu yang akhirnya bikin berkembang. Jadi karena orang merasakan manfaatnya, perubahannya, akhirnya berkembang di mana-mana. Yang sudah baca bukunya siapa? Oke, tetap tangannya di atas. Ya, yang sudah baca, saya pengen tahu nih, sudah baca bukunya 7 Keajaiban Rezeki. Ya. Yang sudah baca, tetap di atas tangannya. Yang sudah baca, sudah praktek dan sedikit banyak sudah mengalami keajaiban. Siapa? Tuh, ya. Hampir semuanya ya. Lihat. Jadi benar-benar ngefek. Nah, yang belum baca, saya pengen tahu, ada nggak? Oke. Yang nggak mau angkat tangannya sampai kiamat, ada? Nggak tahu gitu. Oke, nah, jadi teman-teman yang belum baca, ya nggak masalah, yang belum ikut seminar nggak masalah. Kalau pengen ngefek, syaratnya cuma 2. Syaratnya berapa? Syaratnya berapa? 2. Pertama,
begitu tahu ilmunya jangan tunda 1 hari pun. Ilmu itu ya bukan hanya ilmu ini ya, ilmu itu pas tahu langsung segerakan. Kalau dia ketunda 2 hari, 3 hari itu keutamaannya berkurang. Tahu tak langsung. Jadi jangan tunda 1 hari pun. Ya. Kedua, jangan pertanyakan 1 hal pun. Jadi kok bisa itu bikin turun itu. Sama kita habis ngomong gitu ya. Ini saya habis sedekah masih tapi itu yang bikin gugur. Coba diam aja. Ya. Ketemu cewek cantik gitu kan. Mbak cantik sih, tapi jengkel nggak dia? Jengkel. Allah juga kayak gitu tuh. Kita ada amalnya terus ngomong. Nah itu bikin lambat bekerjanya. Jadi jangan, apa tadi yang pertama? Jangan tunda 1 hari pun. Kedua, jangan pertanyakan 1 hal pun. Jadi langsung eksekusi. Siap? Siap? Pagi? Bisnis? Oke, kita mulai. Saya kenal Agim itu belasan tahun yang lalu, ya. Kita belajar, ya, akhirnya bertemu, kemudian kita seminar bareng. Saya ingat seminar saya pertama sama Agim itu tahun 2004 atau 2005 lah ya, saya lupa ya. 2004 atau 2005 waktu itu. Kita nulis buku bareng akhirnya tahun 2006 waktu itu, ya. Kita sempat ngalami lah Agim itu yang seperti apa, kemudian jadi apa itu kita ngalamin semuanya. Tapi anehnya setelah saya seminar bareng itu tahun 2005 itu ya, atau 2004 itu kita pengen ketemu, Agim juga pengen ketemu, saya juga pengen ketemu, tapi nggak pernah ketemu tuh, nggak pernah ketemu itu, ya. Sampai tahun 2005 ini juga, 2015 ini juga, ya kemarin pas acara di bulan Juli atau Juni gitu ya, acara bareng, saya diundang sama AA, kan berapa kali diundang tuh, saya diajak ke Istiqlal, saya nggak bisa, diajak lagi nggak bisa, bentrok terus jadwalnya, saya pun pengen pas ke Bandungnya, AA-nya lagi nggak ada, selalu seperti itu. Jadi kalau Allah bilang belum ketemu ya belum ketemu aja, ya. Nah, akhirnya ketemu, akhirnya bikin lagi acara di sini. Alhamdulillah, saya senang sekali ya. Saya pengen sampaikan satu hal, mungkin di luar konteks, tapi sangat penting. Boleh? Ya. Ini kemarin saya ikut Agim itu kan udah lama lah, ikut ceramahnya, apanya gitu, walaupun langsung atau nggak langsung gitu ya. Nah, kemarin itu ada acara di Amerika di Pacific Place. Ada yang ikut ke sana? Ada? Yang sama Ustaz Yusuf Mansur sama Ustaz Samsi Ali ada? Oh ya, berarti nggak niat ke Amerika semuanya ya. Kalau yang niat pasti biasanya berangkat ke sana. Itu rata-rata orang yang pengen ke Amerika biasanya ke sana, ya, disiapkan oleh kedutaan acara di sana, ya. Itu materi itu menurut saya bagus sekali, ya. Saya juga lagi berusaha mendapatkan rekamannya agar bisa disebarkan, terutama yang 1 jam pertama, ya. Jadi ada Ustaz Samsi Ali, ya, imam besar di Amerika, alhamdulillah orang Indonesia, ya. Jadi itu tuh imam besar di sana tuh, ketemu George W. Bush, ketemu Donald Trump, ketemu semua dia tuh. Bill Clinton jadi peserta seminar dia gitu ya. Alhamdulillah orang kita, orang Indonesia, Ustaz Samsi Ali. Orang Makassar, ya, orang Makassar. Nah, terus ada Ustaz Yusuf Mansur juga, ya, ada Agim juga. Nah, mereka bertepatan baru dari Amerika. Jadi Agim baru sampai dari Amerika, Ustaz Yusuf Mansur juga gitu ya. Nah, yang saya sampaikan di sini tentang A-nya ya, Ustaz juga bagus, Ustaz Yusuf Mansur bagus, tapi yang di sini saya pengen sampaikan yang terkait tentang tauhid tadi. Jadi biasanya ya, itu orang kalau ketemu something yang Amerika, ya, duta besar, pejabat ini ya, itu kan biasanya cenderung tuh ngomongnya tuh diatur-atur, muji-muji gitu ya, cenderung seperti itu. Nah, yang saya lihat kemarin, saya Yusuf Mansur sama Agim, muji ya muji, sekedarnya aja. Memang orang Amerika itu dia memang supel, ketemu tuh negur gitu. Kalau kesenggol juga nggak marah, malah dia minta maaf gitu. Beda sama kita gitu kan, senggol bacok gitu ya. Itu disampaikan apa adanya, sampaikan apa adanya, tapi tunjukin juga bahwa ada juga kebijakan Amerika yang kita nggak suka, yang dulu perbuatannya nggak benar, tetap disampaikan gitu, ya. Jadi kayak bilang dulu, ya dulu saya pernah itu waktu Irak mau diserang sama Amerika, saya demo gini, pernah juga George Bush ngajak ketemu, saya nggak mau ketemu, ya nggak bisa ketemu, sampaikan aja apa adanya, ya. Dan ketika berangkat ke sana pun ada kata deportasi, ya deportasi aja nggak masalah. Nah itu kekuatan tauhid. Jadi nggak mikirin soal kayak gitu-gituan. Saya waktu berangkat ke sana pun kan orang tahu visa ke sana itu agak susah, terutama kalau Anda Muslim, concern juga dengan perjuangan biasanya.
Ya, kalau Anda Muslim tapi juga nggak jelas hidup Anda terhadap perjuangan, ya Anda nggak akan dipersulit, itu akan gampang banget. Tapi kalau Anda concern itu, ya dia akan berpikir gitu. Ya, makanya ada beberapa visa yang tidak keluar. Ya, itu semua orang tahu rahasianya dan mereka juga mengakui itu gitu ya. Nah, saya waktu mau berangkat ke sana itu mikirnya pas sedang antri gitu kan, itu tempat antriannya, siapa yang pernah pergi ke Amerika? Ya, itu kan kedutaannya kan waktu kita apply di sini visanya, itu di setel tempatnya itu tinggi deh. Jadi kita ketemu orang itu gini. Benar nggak Pak? Benar ya? Gitu. Jadi kita nggak segini posisinya tuh. Itu di atas itu tuh. Ya. Pas landing di sana gitu juga tuh posisinya. Dia yang posisinya tinggi imigrasi gitu dan orang imigrasinya pegang senjata. Itu kan nggak bagus menurut saya. Ya karena dia kan nyambut tamu gitu loh. Ya tegas gitu ya. Disiplin ya disiplin, tapi menurut saya tidak harus seperti itu. Tapi itulah Amerika. Ya. Nah, saya waktu itu manusia biasa, perasaan gentar itu ada. Ya. Kok kayak gini gitu, ya. Apalagi kita berharap ada event besar di sana, ya namanya juga jalan-jalan ke luar negeri ya, siapa yang nggak demen gitu ya. Nah, saya berpikir kalau saya nggak jadi berangkat, bisa nggak keluar nih acara berantakan gimana. Jadi perasaan harap itu ada. Cuma ya itu, saya juga doanya, saya bilang ya Allah, tanamkan di hatiku ini gentarku hanya padamu ya Allah, bukan pada orang ini. Saya kayak gitu aja, bukan pada orang ini. Ya. Apa dia tanya, saya jawab. Dan saya juga berusaha juga jawaban saya benar, gitu ya. Tidak juga yang ini gitu. Tapi tanamkan di hatiku ini gentarnya bukan pada orang ini. Itu penting banget. Kebanyakan kita ketemu orang kaya, ketemu orang sukses, ketemu orang berpengaruh, apa harap kita mulai bergantung ke sana, benar nggak? Itu yang nggak benar, bikin kita makin susah. Berapa waktu yang lalu tuh ya, ketika saya, ya oke lah saya nggak usah sebut forumnya, nanti ketahuan jadi forum apa gitu. Saya ketemu dengan salah satu orang terkaya di negeri ini, ya, ketemu dengan dia itu adalah partnernya, ya, salah satu orang terkaya legend di Indonesia juga, dia juga terkaya, partnernya legend juga gitu, ya. Inisialnya huruf T gitu, yang partnernya ini gitu ya. T kan banyak ya, nah, Tinosidin ya atau apa kan nggak tahu gitu ya. Nah, manusia biasa saya, jadi ada perasaan, wah ini bakal ketemu dia nih, ya. Wah mana tahu ada peluang ini itu macam-macam semuanya, ya kan? Minimal wah bisa belajar banyak nih, nggak kayak gitu. Saya bilang ya Allah tanamkan ya takjubku, kagumku hanya padamu ya Allah, bukan pada dia. Jangan juga bahasa tubuhku ya, suaraku juga kayaknya gimana terhadap dia, aku nggak mau. Saya minta kayak gitu. Termasuk ya sama nanti saya ajarin waktu saya ketemu Donald Trump, Richard Branson juga yang sama. Pengen ketemu siapa yang nggak pengen, benar nggak? Tapi jangan sampai harap tuh ke dianya. Nah pakai ini ternyata tuh bisa ketemu semuanya. Nah yang kemarin Erdogan datang, ya presidennya Turki. Siapa yang nggak pengen ketemu, benar nggak? Saya udah set semua, udah setting semuanya. Ketemu nih, ya dia di hotel ini, saya pun juga diundang, ya. Saya pakai doa yang tadi juga, ya Allah pengen ketemu nih. Tapi ya jangan hatiku juga bergantung sama dia, harap berlebihan dia enggak. Dan saya tambah lagi, kalau engkau ridho ya Allah, kalau engkau tidak ridho pun ya tidak apa-apa. Enggak jadi ketemu ya enggak apa-apa. Apa aja baik menurut dia. Ternyata apa yang terjadi? Saya udah acara di sana, satu ruangan kayak gini loh, satu ruangan sama dia ini. Ya, alhamdulillah tidak ketemu. Ya, tidak ketemu, ya udah enggak apa-apa. Nah jadi kalau konsep ini dipakai ya, cari rezeki, cari apapun ya, persis yang seperti A bilang tadi itu insya Allah lebih tenang. Dapat duitnya senang, nggak dapat duitnya juga senang. Saya waktu nggak jadi ketemu Erdogan itu, terus teman-teman saya berhasil ketemu, apalagi fotonya muncul gitu, ya gitulah ya, ada perasaan ini juga, tapi nggak lama-lama. Ya udah, berarti memang Allah nggak mau, belum ketemunya sekarang. Mungkin event yang lain, atau mungkin tidak sama sekali juga nggak masalah. Ya, jadi pakai konsep ini untuk cari rezeki, ketemu orang dan seterusnya. Boleh? Oke, kita masuk ke materinya. Jadi kita ini dari SD sampai kuliah yang diasah itu otak kirinya, kanannya itu kurang. Ya, makanya impiannya pada kecil-kecil semua. Jagonya ngitung, jagonya nulis. Saya heran itu sekolah-sekolah gitu ya. Padahal pemerintah bilang itu tidak boleh mengajarkan baca tulis pada anak TK gitu ya. Tapi syarat masuk SD bisa nulis, benar nggak? Kalau nggak SD-nya nggak mau terima. Ini kan penyakit ini. Saya pun sebagai yang punya TK dilematis. Kalau saya tidak ajarkan, orang tua nggak mau masuk. Lah masuk di TK ini nggak ngajarin nulis, gimana coba? Sementara kalau kita ngajarkan nulis itu nggak baik bagi anak, karena motoriknya dipaksa, digegas gitu. Harusnya dia alami aja. Ada anak yang memang bisa menulis dengan sendirinya, ada yang belum bisa, biarin aja. Makanya kalau teman-teman pergi ke Singapura saja, nggak usah ngomong Finlandia gitu ya. Singapura saja itu anak usia kelas 2 SD, ada yang belum bisa nulis dengan sempurna. Megang tuh nggak bisa gitu, biarin aja. Gitu. Apalagi kalau kita belajar sama Australia, sama Jepang ya, ternyata itu kayak calistung itu di awal-awal SD tuh nggak ada diajarin. Jepang itu 3 tahun pertama apa yang diajarin?
persis yang disampaikan A tadi, akhlak. Ya, Rasul diutus untuk apa? Akhlak. Belajarnya apa? Ngantri, apalagi ngantri, itu belajarnya. Tapi lihat Jepang seperti apa. Ya. Kalau beli, alhamdulillah. Nggak jadi beli, dia tetap hormat sama kita. Itu, kita kan berapa kali tuh ke Jepang itu ya. Datang, dia lihat, wah dia sopannya luar biasa. Kita nggak jadi beli pun, dia tetap gitu hormat ke kitanya. Ya, ngantarin sampai ke pintu tuh. Nggak jadi beli loh itu. Kalau jadi beli jangan ditanya. Kalau jadi beli, itu ya dia sunnah Nabi itu dipakai sama dia, walaupun dia nggak tahu itu. Tapi itu sunnah Nabi sebenarnya. Begitu beli, dia bungkus barangnya, ya kita mau bungkus nggak boleh, kita tunggu aja gitu. Dibungkus sama dia sampai rapi semuanya, dia serahkan ke kita seperti itu, ya diantarin, ya sampai ini untuk di ini ya, terutama di kota besarnya gitu ya, sampai kita tuh hilang dari pandangan. Itu sunnah Nabi beneran, luar biasa ini. Ya, nah itu Jepang. Nah jadi balik ke sini, jadi pendidikan kita itu banyak tuh yang kiri-kirinya, hitung-hitung, analisa gitu ya. Bahkan yang kreatif sekalipun, yang kanan sekalipun dikirikan juga. Belajar menggambar, kan harusnya kanan tuh, dikirikan juga. Gambar pemandangan yang harusnya bebas diatur juga, ya. Kalau pemandangan gambarnya apa? Gunungnya berapa? Ada mataharinya? Ada jalannya? Ada sawahnya? Sama se-Indonesia semuanya itu. Padahal kalau di Pekanbaru, di Palembang, di Banjarmasin pemandangan itu sungai. Gak ada gunung di sana. Benar gak? Harusnya kalau saya dulu, karena saya sukanya pantai, waktu disuruh gambar pemandangan, pantai. Salah, gak boleh. Nah pas gunung, baru boleh. Ya. Nah ini kan saya nggak tahu apakah memang guru-gurunya dulu dari Jawa Tengah semua atau gimana gitu ya. Jadi kan gunungnya yang kayak itu kan yang Sindoro gitu ya, yang 2 gunung seperti itu. Jadi memang pendidikan kita tuh kiri banget. Kita kadang-kadang nggak punya power untuk mengubah. Ya, idealnya mengubah, tapi kita kadang-kadang nggak punya power untuk mengubah. Jadi kita harus jaga diri kita, anak-anak kita tetap kanan. Apa itu kanan? Pertama, kanan itu dia fleksibel, dia mampu beradaptasi. Kuliahnya teknik, tahu-tahu ngurus marketing. Ada orang seperti itu? Nah, itu fleksibel itu. Kuliahnya admin, tahu-tahu ngurusin bisnis, bisa juga. Atau sebaliknya. Benar nggak? Nah, jadi kanan itu fleksibel. Kalau teknik ketemu teknik, alhamdulillah. Apalagi Indonesia, benar nggak? Indonesia itu sebenarnya memang perlu kanan beneran. Mau jadi presiden aja di Indonesia, itu syaratnya nggak ada sebenarnya. Benar nggak? Nggak ada. Orang berpikir kalau pengalaman baru boleh jadi manajer, pengalaman baru jadi direktur. Enggak juga, benar nggak? Hampir semua presiden Indonesia tidak punya pengalaman, benar nggak? Soekarno punya pengalaman nggak? Di pemerintahan? Nggak ada. Soeharto nggak punya juga. Habibie masih ada, ya karena sebelumnya dia menteri gitu. Terus siapa lagi? Gus Dur pernah pemerintahan? Nggak ada juga. Mega ada? Nggak ada juga. Jadi sebenarnya hampir semua presiden kita itu tidak punya pengalaman di pemerintahan sebenarnya. Ya, nah jadi ini apa? Kalau kanan itu dia fleksibel, tidak harus urut. Karena satu-satunya profesi yang urut adalah tukang urut. Ya, nah tukang urut harus urut ya. Selain tukang urut kita tidak harus urut, mesti fleksibel. Kemudian apa? Imajinatif, impiannya besar. Tadi pagi saya nge-tweet ya. Kalau orang bercita-cita besar, berarti dia percaya bahwa Tuhan yang maha besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Tuhan kita maha kaya. Benar nggak? Kalau impian kita remeh-temeh saja, berarti kita meremehkan kemampuan yang maha kuasa. Ada orang yang bilang, saya penting cukup makan, cukup ini gitu ya. Anak bisa sekolah, AC ada, kasur ada, cukup. Nggak gitu juga. Kita mesti pikirkan, tetangga bisa sekolah atau tidak, benar nggak? Ponakan kita bisa sekolah atau tidak? Guru kita sudah umroh atau tidak? Sudah haji atau tidak? Paman kita, tante kita seperti apa? Ya, jadi makanya saya tetap menggegas teman-teman, mendesak teman-teman untuk kuat finansial, insya Allah kaya. Ya, kalau kaya ya alhamdulillah, minimal kuat finansialnya. Karena coba perhatikan baik-baik ya, itu banyak memang amal yang memang meniscayakan harta, betul nggak? Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, itu memang harta beneran. Dan kalimat yang lain di ayat disampaikan bahwa berjuanglah dengan harta dan jiwa. Jadi punya jiwa aja nggak bisa, harus hartanya ada. Oke? Apalagi Anda laki-laki, coba laki-laki angkat tangannya. Yang merasa laki-laki, yang ragu-ragu silahkan nanti ke toilet, ya dicek. Oh iya Pak, laki-laki Pak, ya nah. Apalagi kalau laki-laki, dia punya kewajiban menaungi saudari-saudarinya, istrinya, ibunya, itu luar biasa. Ya. Kalau ada juga tetangga Anda kelaparan, Anda tahu,
ya Anda tidak bantu, itu juga masalah. Ya, Anda sampai umroh berulang-ulang sementara guru Anda belum, ya, tante Anda belum, itu juga masalah. Nah, jadi memang mesti kuat hartanya. Kita berangkat, mereka juga ikut berangkat. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, dan macam-macam semuanya. Nah, orang kadang banyak yang salah paham, dipikirnya, wah itu pamer masih po, itu riya. Enggak. Pamer dengan diperlihatkan itu beda. Bedanya di mana? Niat. Ya. Amal itu ditunjukin. Ya. Boleh nggak amal ditunjukin? Tergantung niat, itu aja. Niatnya apa? Mungkin menjadi contoh yang baik, uswatun hasanah, satu. Atau apa? Tahadus binikmah. Ya alhamdulillah saya ini udah rutin duha nih ya. Alhamdulillah tuh Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka, bisa beli mobil. Dia sebutkan ke orang, tujuannya apa? Mensyukuri tahadus binikmahnya dan apa? Memotivasi orang untuk duha juga. Gitu. Jadi semua tergantung niatnya. Makanya ada yang namanya itu syiar. Dan yang menariknya, amal-amal yang terkait harta, coba perhatikan baik-baik. Amal-amal yang terkait harta banyak dianjurkan untuk terang-terangan malah. Benar enggak? Benar enggak? Zakat tidak boleh diam-diam, harus terang-terangan. Tanyalah lembaga manapun. Sedekah punya dua metode, boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Kalau zakat tidak boleh. Ya, jadi memang harus ada yang nerima itu. Harus ada orang yang tahu gitu. Enggak bisa Anda bangun aja jembatan sendiri, itu sedekah namanya. Ya, tapi kalau zakat nggak bisa. Jadi harus ada yang menerimanya. Harus tahu itu. Itulah amil. Ya, harus lembaga. Zakat terang-terangan. Apalagi? Wakaf terang-terangan? Terang-terangan, nggak bisa diam-diam aja. Apalagi? Haji, umroh, ya nggak bisa diam-diaman. Akikah bisa nggak diam-diaman? Nggak bisa. Kambingnya makan sendiri tuh ya nggak bisa. Ya, anak saya baru lahir, anaknya laki-laki, ya udah 2 kambingnya, potong, undang semua orang. Oke, itu terkait harta semuanya. Akikah, kurban bisa diam-diam? Pergi ke dalam goa gitu ya, sapinya dipotong sendiri gitu, nggak bisa. Terang-terangan. Ya, itu menarik menurut saya. Ya, jadi sebenarnya itu syiar agar kita tuh kuat sama-sama. Jadi yang terkait harta itu, saya perhatikan, mostly dianjurkan terang-terangan, luar biasa menurut saya. Dan Allah berasumsi kita ini meninggal dalam keadaan kaya. Jadi Allah tuh asumsinya gitu. Gak percaya? Allah turunkan hukum waris, benar nggak? Hukum waris itu Anda bisa paham tanpa lihat hadis. Sholat nggak bisa. Sholat berapa kali sehari aja di Al-Quran nggak ada, benar nggak? Hanya bisa paham pakai hadis. Bacanya apa? Pakai hadis. Gerakannya seperti apa? Pakai hadis. Makanya ada orang-orang yang misal ingkar sama hadis, saya bingung tuh sholatnya gimana? Mungkin joget-joget deh itu, ya. Nah, jadi mau gimana coba panduannya kan? Nah, tapi kalau warisan itu tanpa hadis pun Anda bisa paham. 95% bisa paham. Ada, jadi begitu Anda meninggal, ada untuk si A, untuk si B, saudara, anak, ya sampai ke cucu, sampai ke orang tua kita, sampai ke istri, itu ada semuanya. Artinya apa? Allah berasumsi kita meninggalkan harta yang banyak, sehingga dibagi ke sini, ke sini, ke sini, semuanya cukup. Kalau Anda meninggal, harta cuma 200.000, gimana baginya coba? Ya, hartanya satu odol, satu lagi sandal jepit, ya bingung baginya gimana? Allah itu berasumsi Anda meninggal dalam keadaan kaya, sehingga bagi semuanya ini nyucuk semuanya. Dihitung tuh worth it, tahu nggak? Benar nggak? Anda panggil ustaz tolong hitungin itu wajar gitu loh. Tapi kalau sandal jepit 2, gimana baginya coba kan? Ya, jadi Allah pun berasumsi Anda meninggal dalam keadaan kaya, kita meninggal dalam keadaan kaya. Ada yang bilang, wah masih harta nggak dibawa mati, betul? Harta nggak dibawa mati, ya. Tapi kalau Anda kaya, minimal bisa warisan yang banyak, bisa wakaf yang banyak, betul? Dan sebenarnya harta bisa dibawa mati, benar nggak? Gimana caranya? Sedekah boleh, tapi nggak harus juga, ya. Misal mobil cuma satu, Anda mau sedekah nih kasih anak istri dong, ya. Punya mobil apa? Contohnya apa? Merek mobil? Jangan nama hewan lagi ya, jangan nama hewan ya. Kan ada tuh mobil mereknya hewan gitu ya, saya bingung gitu ya, harusnya mobil tuh mereknya keren gitu ya, jangan nama-nama hewan gitu ya. Yang punya jangan tersinggung, diganti aja ya. Nah, saya doakan, kalau niatnya pengen ganti saya doakan ya. Nah itu aja. Karena Nabi itu ontanya terbaik, Al-Kaswa ya. Jadi kalau zaman sekarang tuh ibaratnya mungkin Fortuner, Pajero, X-Trail, nggak main tuh nama-nama hewan tuh nggak main ya. Nah, kan ada tuh, jadi mau buka garasi itu rasa masuk kebun binatang gitu ya. Nah, ada kuda ya, ada kijang gitu ya, ada kancil, macam-macam semuanya ya. Nah, nggak usah tersinggung, doa saja ya agar lebih baik. Saya bantu doakan, amin ya. Nah, mobil cuma satu, bisa nggak dibawa mati? Bisa. Gunakan mobil itu untuk kebaikan, benar nggak? Datang ke sini untuk ilmu, kebaikan nggak? Kebaikan. Ke pengajian, kebaikan.
sholat subuh berjamaah, kebaikan, dan seterusnya. Bahkan Anda ngantar anak sekalipun, itu kebaikan. Ngantarin anak ke sekolah, itu keutamaan yang luar biasa. Ngantarin mertua, ngantarin guru, ngantarin tamu, itu keutamaan yang luar biasa. Saya kalau guru saya datang, biasanya saya antarkan pakai mobil yang lebih baik. Saya ngalah biasanya. Guru soalnya. Ya, jadi mobil pun bisa dibawa mati sebagai amal kebaikan. Gimana caranya? Miliki dulu mobilnya. Ya, kalau nggak ada ya nggak bisa. Oke? iPhone sekalipun bisa dibawa mati sebagai amal kebaikan. iPhone 6, 5, yang ngomong itu apa? Biasanya nggak punya iPhone soalnya. Makanya dibilang nggak bisa. Ya, harta nggak dibawa mati kok. Pakai aja di akhirnya yang Asus atau apa gitu ya, Oppo misalnya gitu ya. Karena ini nggak punya iPhone soalnya. Kalau iPhone pun bisa dibawa mati sebagai amal kebaikan. Tergantung aja. Oh, masih punya pro iPhone ini? Enggak, saya pakainya Samsung kok ya. Nah, ini contoh aja ya. Ini contoh aja. Kalau istri saya pakai ya, saya pakai Samsung aja. Ya semua merek kita pakai ya. Jadi impiannya mesti besar. Nah, itu ciri otak kanan. Jadi Bapak Ibu pengen tahu kanan itu seperti apa? Lihat anaknya. Dari siapa? Anak, ponakan. Yang masih TK, yang masih PAUD, itulah kanan. Impiannya besar semua. Benar nggak? Mau kemana? Ke bulan katanya, coba. Kita nih, apalagi mukanya susah-susah itu. Paling banter ditanya, mau kemana? Ke Lombok. Kemana? Ke Bali. Itu doang, benar nggak? Dia ke bulan. Ibu-ibu paling mikir cuma datang bulan. Ya, nah. Yang bapak mikirnya apa? Dari bulan ke bulan ya. Nah, itu astronot yang luar biasa itu. Neil Armstrong cuma ke bulan. Kita dari bulan ke bulan mikirnya ya. Nah, jadi impian mesti besar. Menariknya, kalau impian itu besar, menarik sumber-sumber yang besar. Anda akan dipertemukan dengan orang besar, kesempatan besar dan seterusnya. Saya pengen menunjukkan satu keajaiban di sini, boleh? Ini tentang berpikir besar, berpikir fokus, berpikir positif. Saya akan tunjukkan di sini. Ya, ada kertas, tolong, atau bisa ditutup ini? Ya, oke. Ada yang mau jadi volunteer, relawan? Saya perlu 2 orang. Ya, silakan maju 2 orang. Siapa yang cepat? Ya, Bapak ini 1. Oke, 2 inilah boleh ya. 2 ini boleh ya. Oke, gantian. Tadi kan udah sesi tanya jawab ya. Oke, silakan berdiri di sana, Pak. Bapak apa? Ya. Elman. Buyung, oke. Orang Padang, Pak ya? Buyung soalnya. Ya, geser sini, Pak. Ya. Sudah, ya. Oke, Pak Buyung dengan Pak Elman, ya. Punya usaha. Dulu, sekarang usahanya bagus. Alhamdulillah bagus. Pernah masa susah? Sesusah apa? Ngutang gitu pernah ya? Masih kelihatan iras-irasnya soalnya ya. Nah. Enggak bercanda. Ya. Pernah ngutang gitu ya, ditagih-tagih gitu pernah gitu ya? Enggak bisa bayar tagihan, enggak bisa bayar karyawan pernah? Oke. Jadi saya minta Pak Elman membayangkan masa-masa paling buruknya. Ya, bayangkan aja. Sampai kalau bisa tuh detail, sampai aromanya mungkin, ya mungkin tinggal di rumah yang kecil atau apa gitu. Aroma itu kita ingat. Mungkin juga lagunya, karena tetangganya miskin semua, lagunya mungkin lagu misal gitu ya, lagu apa gitu ya, lagu dangdut yang murahan misalnya gitu ya. Jadi pikirkan semuanya, ya. Terus juga bayangkan bagaimana tagihan itu datang belum mampu bayar. Biasanya melilitnya sampai ke sini nih. Persis kayak dulu kita mau ujian, nggak bisa jawab, kan melilit di sini tuh, benar nggak? Ya, nah. Atau nggak bawa SIM, polisi ada di depan gitu, kerasa kan di sini kan? Nah, itu bukan getaran cinta ya, tapi memang gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi bayangin itu semuanya. Ya, jadi bayangin masa susahnya, bayangin sedetail mungkin, warnanya, aromanya, semuanya. Siap ya, Pak Elman ya? Siap ya? Oke, paham? Oke, hanya itu. Nah, Bapak, Pak Buyung, ini saya minta doanya. Ya, jadi doakan saya, doakan dirinya juga, doakan seluruh peserta ini, ya, agar apa? Agar sukses, lebih sukses, agar kaya, lebih kaya, agar berkah, lebih berkah, semuanya. Bahasanya terserah Bapak lah, ya, kita kan doa masing-masing yang beda, mungkin bahasa Padang juga silahkan gitu, ya, mau bahasa Pariaman juga boleh, silahkan aja Pak, ya. Jadi ya aku bisa kaya, yang lain juga bisa kaya. Tidak ada yang mustahil baginya, yang ini kaya, itu kaya, semuanya kaya. Lebih kaya, lebih berkah, lebih semuanya. Jadi Bapak doain aja. Makin tulus, makin bagus. Ya, makin detail juga makin bagus. Doanya dalam hati, kalau Mas bukan doa, tapi membayangkan. Ya, kalau Bapak bukan doa, tapi membayangkan. Nah, kita akan melihat auranya. Ya, aura ini logik. Ya, bukan magic. Ya, ini logik. Bukan magic. Saya kan bukan dukun. Lihat muka saya apa dukun? Bukan dong. Nah, masa ganteng-ganteng dukun gitu ya. Nah,
Biasanya kalau ganteng-ganteng itu serigala ya. Ya. Nah biasanya saya memperagakan ini, biasanya sekarang saya ganti orang lain agar orang juga nggak berasa, oh itu Mas Ipo tuh, bukan. Orang lain pun bisa. Nanti teman-teman juga bisa lakukan sendiri, kumpulkan 25 orang, lakukan hal yang sama, itu bisa semuanya. Nah teman-teman nanti akan melihat auranya, yang bisa lihat itu cuma 20% orang biasanya. Yang lainnya itu mungkin perlu sholat taubat atau apa gitu ya. Nah, pengen lihat? Pengen lihat? Ya pastikan relax, sandaran semuanya. Sandaran. Jangan taruh tas atau apapun di pahanya, tangannya juga nggak usah. Jangan juga di paha orang lain ya. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik. Tahan. Tahan 2 jam. Tarik. Tahan. Lepaskan. Ya. Mudah-mudahan sudah lebih rileks. Mau sambil zikir bagi yang muslim juga silakan. Yang lain juga mungkin sambil doa silakan. Pokoknya apa saja yang membuat kita lebih rileks. Sandaran, tenang. Siap ya? Oke, silakan tutup matanya, Pak. Tutup matanya. Silakan dimulai. Bapak ya doakan semuanya, dirinya dan semuanya. Kalau Bapak bayangkan masa-masa beratnya. Kita melihat sekitar sini. Jangan dipaksa, tenang saja. Ya. Saya mau istirahat dulu. Ya, stop. Oke, siapa yang merasa melihat sesuatu di sekitar sininya? Boleh buka matanya. Siapa yang merasa melihat? Tolong angkat tangannya. Yang merasa melihat aja. Oke, tolong angkat tangannya biar saya tahu. Apa yang terlihat? Cahaya. Oke, ada lagi yang merasa lihat seperti itu? Mungkin pendar, yang mungkin kayak Casper gitu. Mungkin cahaya. Siapa? Coba angkat tangannya biar saya tahu nih. Oke, apa yang terlihat? Putih. Oke, apa yang terlihat? Putih. Membesar, mengecil? Membesar. Oke, apalagi siapa yang bisa melihat? Cahaya, membesar, naik turun, warnanya apa? Putih. Mbak apa? Putih. Warnanya bisa beda. Ini pelangi soalnya ya. Jadi pelangi itu dia bagian sisi berbeda, warna tidak berbeda. Sudut pandang aja ya. Ya. Biru, oke. Kalau Mbak putih, ada lagi? Gelombang, oke. Ada lagi yang lain? Yang mungkin yang lain terlihatnya? Ya, Mbak apa? Gimana? Saya yang kuning ya. Nah, tadi kan saya muncul tiba-tiba itu ya. Siapa yang bisa melihat yang Pak Buyung dengan saya, yang dua-duanya melihat? Yang saya tadi kelihatan, siapa yang merasa melihat di atas saya ada? Oh, Mbak aja ya, oke. Nah, sekarang kita beralih yang ke Mas Elman, Pak Elman. Siapa yang melihat sesuatu di sini? Apa yang terlihat? Biru, hitam, pekat ya. Oke. Ada lagi yang melihat? Apa yang terlihat? Putih, hitam. Oke. Nah, tadi ya kita lihat kalau yang Pak Buyung itu cahayanya membesar, sepakat, betul? Siapa yang merasa melihat cahayanya itu, pendarnya itu membesar, siapa? Oke. Kalau yang Pak Elman membesar nggak? Siapa yang melihat ini membesar, ada nggak? Nggak kan? Biasanya cuma dia statis, bahkan makin suram, makin buram. Apa pesannya buat kita? Ya. Jadi memang itu aura, itu logik, bahkan bisa dipotret, ada namanya itu potret aura. Ya, jadi kalau di negara-negara maju, di beberapa perusahaannya, itu mau rekrut karyawan, potret aura dulu. Jadi ketahuan sifatnya seperti apa, sikapnya seperti apa, sampai seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita mikirin jelek-jelek aja, nih tadi kan mikirin yang negatif-negatifnya nih, masa susahnya gitu ya, kayak gitu tuh. Kalau ini beda, doanya baik-baik. Itulah akhirnya apa? Mengundang keberuntungan, nasib baik,
ketemu orang yang kaya, dan seterusnya. Orang kaya juga yang percaya sama dia, jadi partner, jadi investor, dan seterusnya. Oke? Jadi walaupun kondisi kita lagi kayak gini, mesti caranya pikirnya tetap seperti ini. Paham maksud saya? Ini kadang-kadang kita kondisi udah kaya, mobil udah punya, rumah udah punya, tapi cara pikir masih kayak gini nih. Makanya lama kayaknya tuh. Itulah namanya itu magnet keberuntungan, magnet rezeki, dan seterusnya. Ya. Jadi mulai sekarang pikirnya yang positif ya. Silakan kembali, tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, saya pengen tunjukin satu hal lagi, ya. Ini luar biasa sebenarnya. Sebenarnya kita udah tahu ini sejak lama, tapi ini ada penelitian sainsnya namanya Maharishi Effect. Siapa yang pernah dengar? Itu penelitian yang langka. Jadi ini luar biasa. Jadi di suatu kota itu, ya, satu kota itu kalau 1% saja orang melakukan meditasi, tenang, ya, fokus, itu bisa mengurangi kriminalitas di kota tersebut. Real, beneran terjadi. Jadi 1% saja, ya, yang meditasi, tenang, fokus, bisa menurunkan angka kriminalitas di kota tersebut. Satu kota loh ini, nggak main-main itu. Ya, jadi pikiran yang tenang itu, ya, relax, fokus, dan kolektif karena beberapa orang bukan sendiri. Nah, ini kekuatan berjemaah, itu bisa mempengaruhi semuanya. Bahkan bisa mempengaruhi cuaca. Ada lagi penelitian yang berikutnya namanya itu, saya tulis kemarin di blog, ada yang baca nggak itu ya? Bule yang bikinnya ya, itu pikiran bersama seperti itu sampai bisa akhirnya mempengaruhi apa? Gerakan ikan. Jadi diharapkan ribuan orang itu pikirannya sama itu mempengaruhi gerakan ikan sampai juga apa? Bikin daun bercahaya. Ini penelitian. Ya. Ada nggak yang baca blog saya tentang ini kemarin? Ya, yang kalau Maharishi saya ingat, yang bule ini saya lupa namanya siapa. Kalau yang Maharishi ini bukan bule dia. Nah, saya pengen tunjukin di sini, ya. Mau dibuktikan? Ini kekuatan pikiran nih. Kenapa saya bilang pikiran mesti besar, fokus tuh saya pengen buktikan di sini. Pengen lihat? Oke. Boleh satu orang laki-laki maju lagi, yang lain? Volunteer? Satu orang ada? Oke, siap. Pak apa namanya? Hah? Kimchi. Oke. Pak Kimchi, silahkan madap ke belakang. Ya. Oke. Tenang aja, relax, santai, ya. Kita mau kirim, jadi tadi kan kekuatan sendiri nih berpikirnya, dia yang berpikir. Sekarang dibalik, kita yang berpikir. Dan berpikirnya bukan sendiri tapi rame-rame. Kita buktikan tuh Maharishi Effect, ya. Jadi kita akan kirimkan rasa dingin ke dia. Ya, jadi teman-teman cukup membatin aja dingin ya Allah, tanpa kirim. Dingin di sana, dingin. Badan dia makin dingin gitu. Kalau pengen doa boleh, ya Allah beri rasa dingin di sana. Ya Allah beri rasa dingin di sana, tambah rasa dinginnya. Ya, nah kita fokus pada tubuhnya sebelah belakang. Kalau depan saya nggak berani soalnya. Ya, boleh? Paham ya? Jadi kalau mau sebut saja boleh, yang mau doa juga boleh, terserah. Pokoknya intinya kita memfokuskan pikiran, kita mengirimkan rasa dingin di sini. Dan bagi Bapak, makna dingin itu adalah seperti kulkas dibuka, Pak. Jadi bukan seperti salju ini enggak, ya. Jadi seperti kulkas dibuka bagian freezernya gitu. Hanya itu yang Bapak ini rasakan. Kalau dingin menurut Bapak. Siap semuanya? Oke, silahkan. Saya tidak intervensi, jadi teman-teman yang melakukan sendiri semuanya. Jadi perintahnya cuma dingin di sana, dingin di sana. Bagi yang mau berdoa yuk, boleh ya. Ya Tuhan berikan rasa dingin di sana. Ya Allah beri rasa dingin di sana. Silahkan. Kita mulai sekarang. Makin diulangi, makin dihayati. Makin diulangi, makin fokus. Dingin. Tambahkan dinginnya, berikan dinginnya. Makin diulangi, makin dihayati. Ya, cukup. Sekarang kita tanya ya. Saya tidak intervensi, teman-teman sendiri yang melakukan. Ya, silakan balik, Pak. Gimana rasanya? Sama atau berbeda?
Oke. Apa yang dirasakan? Apa perasaan apa yang rasanya? Dingin. Dinginnya sedikit atau sedang atau banyak? Sedikit ya, sedikit. Oke. Rasa. Ya. Sekarang saya pengen tanya lagi, ya ini yang terakhirnya. Ada nggak yang mengalami nyeri di bagian punggungnya, ya di tubuhnya nyeri? Saya bilang, ada nggak ya teman-teman di sini? Kita pengen buktikan sama-sama ini. Ada? Ada Mas? Ya, boleh maju. Silahkan duduk Pak. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Siapa namanya? Bagio. Oke, silahkan di sini. Ya. Ada perasaan apa? Nyeri apa? Punggung sebelah kiri. Oke, balik. Sebelah mana? Oke. Kita akan buktikan sama-sama Maharishi Effect ini. Ya, jadi gini, kalau pengen sehat, bantu orang lain biar sehat. Pengen cerdas, bantu orang lain biar cerdas. Pengen dikasih uang sama Allah, kasih uang ke orang lain. Oke? Jadi kita pengen diri kita sehat. Oh, saya udah sehat Mas Ipo. Tentu kita pengen juga keluarga kita sehat dan tetap sehat. Betul? Oke, jadi kita kirimkan pikiran kita ini, mau doa juga boleh. Kita tembak rasa sehatnya itu di sini. Di mana? Di sini ya? Sini ya. Teman-teman lihat saya dulu. Ya, jadi di sini nih. Saya tidak intervensi, saya tidak akan ganggu teman-teman yang menjalankan pikirannya semua ke sini. Ya. Di sini. Jadi kita terserah bahasa kita. Sehat boleh, pulih boleh, ya, sembuh boleh, terserah. Kalau saya pilih adalah sehat aja. Ya, sehat, sehat, sehat. Bagi yang pengen doa, ya Allah tambahkan kesehatannya, sempurnakan kesehatannya, ya. Boleh juga bisa angkat rasa sakitnya. Boleh. Kalau bagi pengen doa. Kalau mau pakai kata-kata aja juga boleh, silahkan. Intinya itu kan pikiran semuanya. Makanya yang dihisap tuh orang yang berpikir, orang yang nggak berpikir nggak dihisap. Orang gila, anak kecil nggak dihisap. Ya, intinya pikiran semuanya. Siap ya? Kita sepakat di sini pengen membantu dia lebih baik, betul ya? Karena kita juga pengen sehat, kita pengen keluarga kita sehat. Oke, silahkan pikirkan sehatnya itu. Mau doa juga silahkan. Kita kirimkan rasa sehatnya itu di sini, rasa sembuhnya di sini. Ya, silahkan. Ya, terus ulangi kata-katanya dalam hati ya, dalam hati, makin diulangi makin dihayati, makin diulangi makin dihayati, ya. Makin diulangi, makin dihayati, makin diulangi, makin dihayati. Makin diulangi, makin dihayati. Kita punya waktu 10 detik lagi. Makin diulangi, makin dihayati. Ya, oke, stop. Silakan balik. Gimana Mas rasanya? Sama, lebih baik, atau beda sama sekali? Rasanya kayak agak lebih mendingan. Terus tadi pada saat saya balik badan tuh di punggung kayak ada gerakan halus, kayak nggak bisa maksudnya kayak di dalam tuh ada kayak gerakan halus gitu. Iya. Oke, silahkan duduk Mas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Ya, itu kefokusan pikiran, ya. Itu bahkan bisa tadi ya, untuk penelitian ya, bahkan bisa bikin daun bercahaya, bahkan bisa mempengaruhi pola geraknya ikan, bahkan bisa mempengaruhi cuaca. Di sini akhirnya saya takjub luar biasa. Karena apa? Itulah ya yang Allah buktikan dalam apa? Sholat istisqa. Ya, jadi pikiran itu mesti sama-sama, nggak sendiri. Ya, fokusnya apa? Hujan. Ya, dan dianjurkan berjamaah sama-sama. Satu. Kedua apa? Di udara terbuka, di lapangan terbuka, bukan tertutup kalau istisqa dianjurkan. Ya, jadi biar langsung itu pacarannya. Nah, makanya mulai sekarang pikirannya mesti positif, satu. Kedua mesti besar ya, modelnya
otak kanan. Jadi selagi bisa berpikir, kata Donald Trump, selagi kita masih bisa berpikir, pikirannya mesti besar. Nah yang ini kalau pakai otak kiri nggak ketelan ini. Dia akan mikir, oh kok bisa. Nah itu. Makin nggak kelihatan dia. Tadi teman-teman yang merasa tidak melihat tadi itu, nah itu karena kebanyakan mikir itu. Makanya Hakim bilang tuh kalau pusing itu biasanya karena apa? Kebanyakan mikir, kurang zikir, ya. Nah, makanya nggak berasa apa-apanya. Ya, jadi mulai sekarang kita sepakati, ya, kita sepakati di ruangan ini bahwa saya nanti setelah seminar ini insya Allah akan lebih sukses, lebih kaya, lebih berkah. Ya, bukan hanya aku yang kaya, temanku yang sebelah juga kaya, ya, yang itu juga kaya, semuanya kaya, Mas Ipo juga semuanya. Bahkan orang-orang yang belum sempat juga ikut seminar ini. Nah, itu insya Allah akan menyehatkan kita, mengayakan kita dan semuanya. Ya, tadi itu baru sebentar aja, saya sengaja tadi kontrol hanya tidak boleh 1 menit, ya, udah mulai terasa. Apalagi kalau kita ulang-ulang terus, ya, saling doa. Jadi makanya berdoa sendiri itu ampuh. Kadang-kadang kita doakan ke orang itu juga lebih ampuh, atau kita ditembak doa sama orang juga sama atau bisa jadi lebih ampuh. Makanya doa, mendoakan dan saling doa. Terus yang berikutnya ciri otak kanan itu adalah kreatif, ya. Nah ini yang kalau di sekolah ini tidak pernah diajarin semuanya. Makanya di sini kita belajar. In education, ini waktu saya wawancara di salah satu TV di Amerika. More to left brain. Ini right brain. Imam Samsi Ali. I see. Even in Indonesia and other countries, they usually elaborate the left brain about math, science, yeah, and language. But right brain is not exposed that much. Okay. Let's say it's about creativity, imagination, dream, empathy, leadership. It's about right brain. Ya nggak ngerti bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Dari mukanya kelihatan ya. Nah, saya juga bahasa Inggrisnya nggak bagus kan makanya belepotan kayak gitu ya. Saya dulu bahasa Inggrisnya itu TOEFL-nya ya sekitar 550. Bagus nggak itu? 550 bertiga sama teman-teman ya. Nah. Ya makanya kayak gitu ya, nggak benar. Jadi saya bilang bukan hanya negara berkembang kayak kita, negara maju pun itu pendidikan banyak yang kiri banget sebenarnya, nggak kanan. Ya makanya sekarang tuh kita lihat orang-orang yang berpikir besar, menjadi penemu besar, sekarang makin langka, benar nggak? Beda dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Nah jadi nggak usah nyalain pemerintah, nggak usah juga nyalain sistem pendidikan, mulai aja di diri kita, keluarga kita. Anak-anak itu biasanya percaya sama saya, impiannya itu sudah besar. Tugas kita tuh jaganya, tahu nggak? Karena sekolah itu yang bikin dia jadi kiri biasanya, gurunya bikin dia jadi kiri, orang tuanya juga. Gitu. Jadi biarkan dia dengan impiannya yang besar tersebut. Jadi kalau kiri itu berpikirnya linear, urut-urut, ya. Nih, urut-urut. Mapan dulu baru nikah, nggak mapan nggak nikah. Ya, akhirnya mapannya di usia 70 tahun, ya. Nikahnya di usia 73 ya. Nah, perjuangan hidup itu ya. Nah, yang nggak ngerti nanti kita bikin seminar lagi ya. Nah, harusnya bukan perjuangan hidup, harusnya pandangan hidup gitu ya. Sekali pandang langsung hidup gitu ya. Nah, yang nggak ngerti nggak apa-apa ya. Makanya nikah. Ada yang belum nikah di sini? Coba angkat tangannya. Coba lurus gini coba. Lurus gini nih. Bilang kasihan deh loh ya. Uang 1000 lecek aja bisa laku gitu ya. Ini orang ganteng-ganteng, cakep-cakep nggak laku, gimana coba? Ya. Daripada tersinggung mending nikah ya. Nah, kebanyakan orang lambat nikah itu karena dia kiri banget ya. Mesti mapan dulu baru nikah, nggak mapan nggak nikah. Mesti S2 dulu, mesti manajer dulu. Itu bikin lambat semuanya. Jadi harus A baru B, nggak ada A nggak terjadi B. Kalau dibalik aja, B aja, ntar A dapet, bener nggak? Ya, cukup dulu baru sedekah. Coba dibalik, sedekah dulu, ntar jadinya cukup. Mapan baru berbakti sama orang tua. Coba dibalik. Ya, berbakti mah berbakti aja, jadi mapan. Jadi caranya dibalik, itu namanya kanan. Ya. Nah orang itu rata-rata pakai caranya kiri, makanya susah suksesnya, susah kayanya. Sama orang tua hitung-hitungan, mau sedekah hitung-hitungan. Apa mau dihitung? Duitnya sedikit, bener nggak? Yang dihitung tuh kalau duitnya banyak, bener nggak? Ini udah receh dihitung lagi gitu ya. Guru saya bilang ya itu uang, dia bilang ya, kalau dia lebih tinggi nilainya waktu itu. Dia bilang tuh kalau saya hanya boleh masuk kantong, masuk dompet duit 50.000. Kalau nggak boleh masuk dompet. Ngeri saya dia bilang, udah gitu ya. Maksudnya bukan apa-apa, itu rezeki orang lain sudah, jangan masuk ke dompet kita. Nah kita mungkin 50.000 belum bisa, turun dikit lah,
Ya, jadi boleh masuk ke kantong kita, dompet kita yang 20.000 ke atas. Selain itu udah lepasin aja, bukan rezekinya kita. Ya, ini kadang-kadang orang koin pun masuk dompet, coba. Ini gila coba ini orang saya. Ya. Nah, kalau koin temannya apa? Koin yang lain. Paling temannya lebih gede. Ya. Nah, jadi saran saya jangan yang seperti itu. Saya juga banyak ketemu orang-orang yang kaya atau lebih kaya daripada saya, kebiasaannya sama ternyata. Jadi uang receh itu, yang uang 1000-an, 10.000-an itu pantang masuk kantong, pantang masuk dompet. Lepasin ya sudah. Bayar udah, misalnya bayar sesuatu, tukang parkir, tukang amen, atau misalnya belanja ini, kasih aja buat dianya. Wah, orangnya nggak layak dikasih, Mas. Kita mana tahu, benar nggak? Tugas kita sedekah. Yang audit Allah, urusan dia udah. Tugas ente sedekah, selesai. Ya, jadi mulai sekarang itu sedekahnya nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai otak kiri. Kiri itu plesetan, kiri, kere biasanya itu. Ya. Kalau kanan, kanan, kaya tenan. Nah, biasanya gitu ya. Nah. Ini orang Indonesia ini gampang dihibur ya. Jadi walaupun miskin, mudah ketawa semuanya ya, alhamdulillah ya. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.